Oke guys, hari ini kita kembali akan mereview sebuah video viral. Apa itu videonya? Mari kita lihat bersama. Oke, ini dia beritanya. Presiden Prabowo kaget ada demonstran di Indonesia yang menolak kebijakan efisiensi. Ya, siapa di sini yang nggak suka sama efisiensi? Oke, tahu kan apa itu efisiensi? Mari kita lihat videonya. Kita selesaikan videonya sampai akhir. Oke? Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, saudara-saudara, ayat 4. Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang. Di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini, kita punya uang. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Tapi ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Oke, udah lihat videonya kan? Negara kita lagi memarak-marakkan efisiensi, ya, efisiensi anggaran. Tapi menurut pribadi efisiensi itu perlu. Supaya apa? Menutup lubang-lubang orang yang berusaha korupsi. Kalau ada orang yang nggak setuju sama itu, berarti dia korupsi. Nggak bisa lagi dia makan enak. Itu aja intinya, ya kan? Nggak bisa dia makan daging, nggak bisa dia shopping-shopping. Baguslah. Memangnya negara ini ada buat kau, buat ngasih makan kau dan keluargamu yang korupsi itu. Oke, mari kita unboxing komentarnya. Oke, komentar yang pertama. Sudah punya presiden sehebat ini, tapi sayang SDM kita rendah. Ya, SDM-nya rendah. Maksudnya rakyatnya, ya, pemikirannya. Mungkin pemikirannya, tidak semua pemikiran sama dan perlu dikasih tahu mungkin secara detail. Maksud efisiensi itu yang bagaimana? Dicontohkan aja kejadian yang mungkin perlu efisiensi, jadi tidak ada korupsi gitu. Oke, komentar berikutnya. Gimana gak pada ngamuk puluhan tahun makan daging, tiba-tiba kaget cuma makan ikan seadanya. Mantap. Ya, makan ikan seadanya. Ikan pun masih mewah loh. Rakyat kita banyak loh yang nggak pakai ikan, yang nggak pakai lauk pun. Jangankan daging, nggak pakai lauk, pakai tahu mending, nggak pakai lauk, pakai garam dia toh. Oke, komentar berikutnya. Audit semua dana desa Pak, serahkan semua ke Pak Purbai. Dana desa, ya bener itu. Dana desa ini perlu dicurigai. Di tempatku juga perlu dicurigai desanya, ya. Di Kabupaten Serdang Bedagai. Banyak desa yang jalannya itu yang mungkin anggarannya seharusnya kemana jadi kemana-mana. Kemana-mana dia, jalan-jalan, sebentar ke kantor, sebentar ke tempat swalayan, pokoknya mana-mana lah. Dananya itu nggak tetap dia, entah dipakai untuk apa dia. Dana desa di tempatku desa sekarang dapat motor katanya, kereta dia, nanti lah ya, kayaknya katanya dapat kereta. Enak deh kan kepala desa dapat kereta. Oke, komentar berikutnya. Ya gimana? Anda mengganggu periuk nasi keluarga mereka, Pak. Periuk nasi diganggu sama Bapak Presiden. Artilah. Kan efisiensi itu berguna untuk semua seluruhnya, bukan untuk menguntungkan satu oknum. Bukan hanya untuk menguntungkan satu perorangan individu. Jadi tolonglah, berubahlah. Masa iya tega kali makan-makan uang rakyat. Gimana ini?
Oke, komentar berikutnya. Tambah lagi Pak, efisiensi masih banyak, rapat yang nggak jelas. Pelatihan mengulang-ulang terutama di dinas pendidikan dan di kabupaten. Rapat dan pelatihan cukup pakai Zoom, sekarang teknologi sudah canggih, kenapa kita tidak gunakan? Ya, mantap. Ya, ini mau aku bawa juga ya tentang dinas pendidikan. Banyak sekali di dinas pendidikan ini rapat-rapat nggak penting, seminar-seminar, pertemuan-pertemuan yang di hotel, di mana lagi, di kafe-kafe atau di mana-mana aja lah, pokoknya yang enak-enak lah, pokoknya yang enak-enak lah orang itu tempatnya, dan menghabiskan anggaran yang begitu besar. Padahal hasilnya, efeknya buat sekolah 0,1% kayaknya. Misalnya dia bahas apa, imbasnya ke sekolah hanya sedikit, hanya cakap-cakap doang. Itu di dinas pendidikan. Tapi ada plus minusnya ya Bang, Mas Din, Nasarudin. Dinas pendidikan ini ada beberapa sekolah yang aku dengar efeknya jadi ke siswa, ke peserta didiknya. Jadi maksudnya gimana? Dia mau lomba aja nggak bisa difasilitasi sekolah, itu nggak didukung sekolah. Kegiatan aja, kegiatan pramuka, kegiatan yang memang seharusnya keluar dari dana sekolah nggak ada. Lomba pakai dana pribadi. Jadi efisiensi itu, efeknya itu bisa gini, efisiensi itu dibuat karena untuk menghindari korupsi. Yang korupsi itu atasannya, entah kepseknya, entah bendaranya, ya kan, entah administrasinya, TU tata usaha segala macam. Tapi kena imbasnya ke siswa. Siswanya nggak bisa lomba, siswanya nggak bisa berkembang, nggak bisa kemana-mana lah. Semuanya mengharapkan dari pribadi. Kunjungan kayak studi tour, kayak ke museum, kemana-mana, nggak bisa. Semuanya dana pribadi karena akibat efisiensi. Yang aturannya anak-anak itu bisa kayak dulu lah, kita zaman sekolah ada kegiatan-kegiatan yang memang kayak perpisahan, studi tour. Efisiensi ini itu karena gurunya pakai uangnya sekalian untuk ongkos gurunya. Itu yang salah, berakibatkan studi tournya diberhentikan, anaknya berefek hanya di sekolah aja, hanya di lingkungan sekolah aja. Kalau mau keluar kok bayar. Itulah istilahnya kalau di dinas pendidikan. Ya, kalau di dinas lain kayak di kabupaten aku kurang tahu ya mungkin sama lah. Karena Pak efisiensi ini rata dibuat seluruh Indonesia, mungkin di semua kalangan kepala dinas, di dinas-dinas pendidikan, di dinas perindustrian, semua dinas-dinas mungkin udah ada bolongnya ya kan. Ya nggak perlu lagi kita sebut ya kan, bolong-bolong, ya ngerti lah. Oke, komentar berikutnya. Biasa duduk di kafe Pak, sekarang cuma bisa ngopi di rumah mereka. Iya benar. Banyak beberapa dari mereka ya nggak tahu ya kalau di tempat lain. Aku nongkrong di belakang, di samping, kiri kanan ada yang nongkrong juga pakai baju dinas. Bahkan aku tuh pernah nongkrong di kafe, kadang udah sholat isya, dia masih pakai seragam dinasnya, ada logonya pula, nongkrong dia di kafe. Ya, aku nggak ngerti ya, itu memang karena nongkrongnya sesama kawan atau memang ada pembahasan, ya nggak tahu, ya kan. Jadi yang kayak gini-gini itu efisiensi itu berguna untuk orang-orang yang seperti ini. Jadi untuk yang lihat videoku nih ya, yang mungkin melakukan hal yang sama, ngopi-ngopi pakai seragam, terus ngabisin anggaran, tolonglah dirubah. Nggak tahu yang kena anakmu, nggak anakmu yang kena, cucumu, itu aja. Semua keturunanmu kena karena kamu menggunakan uang yang bukan hakmu.